Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi kali ini kita lanjutkan ke materi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Nah, kalian bisa lihat pertumbuhan dan perkembangan pada hewan ini dimulai dari misalnya pada hewan ovipar, dari telur, kemudian kita lihat, menetas, kemudian jadi ayam. Nah, kemudian kita lihat katak. Nah, dari telur ke cebong dan berkembang sampai katak dewasa. Nah, fase dari pertumbuhan dan perkembangan pada hewan itu ada dua fase, yaitu fase embrionik dan fase pasca embrionik. Nah, sekarang kita lihat perbedaan dari masing-masing fase. Fase embrionik ini adalah fase ketika berada di dalam induk atau berada di dalam rahim, misalnya pada hewan mamalia. Nah, fase embrionik ini meliputi fase morula, blastula, gastrula, dan diferensiasi. Nah, kita lihat pada saat proses pembuahan, bertemunya sel sperma dan ovum akan membentuk zigot. Kemudian zigot mengalami pembelahan atau cleavage, menjadi 8 sel ya. Nah, ini morula. Kemudian terus membelah, ini blastula, di mana dia mempunyai hollow ball atau rongga. Rongganya ini dinamakan blastocoel. Nah, kemudian rongga pada blastula ini akan menekuk ke atas. Nah, ini namanya gastrulation atau fasenya yaitu gastrula. Nah, fase gastrula ditandai dengan terbentuknya lapisan, yaitu lapisan ektoderm dan lapisan endoderm. Nah, beberapa makhluk hidup, contohnya pada mamalia, itu terbentuk 3 lapisan. Nah, kita lihat lebih dekat ya, ini adalah fase gastrula. Nah, lapisannya itu ada 3, yaitu endoderm yang warnanya kuning, kemudian mesoderm. Nah, ini diantara garis ini ya. Kemudian ada ektoderm, lapisan yang paling luar. Nah, lapisan ini fungsinya untuk apa? Endoderm akan membentuk organ dalam, contohnya organ pencernaan, organ reproduksi, atau organ pernafasan. Sedangkan pada mesoderm ini akan membentuk kalau misalnya di mamalia itu misalnya membentuk tulang, otot, atau bagian tengah dari tubuh. Kemudian ektoderm ini akan membentuk bagian yang paling luar. Oke. Nah, selanjutnya fase pasca embrionik, di mana fase pada saat makhluk hidup atau pada saat hewan sudah dikeluarkan dari tubuh induknya. Ada 2 macam dari fase pasca embrionik. Ada fase regenerasi, ada fase metamorfosis. Untuk fase regenerasi itu adalah contohnya misalnya ketika kaki dari atau gampangannya reptil ya. Beberapa reptil itu putus ya, kemudian dia akan tumbuh 1 week. Nah, itu bentuknya seperti ini. Kemudian pada saat umur 3-6 weeks akan tumbuh, kemudian 6-9 weeks dia akan menjadi kaki baru. Atau pada saat peristiwa autotomi pada cicak. Nah, pada saat terdesak, cicak itu kan memutuskan ekornya. Nah, itu bisa beberapa minggu dia akan tumbuh ekor baru. Nah, itu namanya regenerasi. Kemudian fase pasca embrionik yang kedua adalah fase metamorfosis. Nah, fase metamorfosis ini ada 2, fase metamorfosis sempurna dan fase metamorfosis tidak sempurna. Nah, untuk yang metamorfosis sempurna contohnya pada kupu-kupu. Nah, ini bedanya adalah pada fase metamorfosis sempurna ada tahap menjadi pupa. Pada tahap pupa ini mirip sama dormansi pada tumbuhan, jadi dia itu tidak melakukan aktivitas, hanya tidur saja.
Sedangkan fase metamorfosis tidak sempurna itu tidak melalui tahap menjadi pupa. Oke, ini contohnya kecoak ya. Kemudian untuk yang metamorfosis sempurna ini contohnya kupu-kupu. Oke, sama faktornya pada pertumbuhan dan perkembangan pada hewan, yaitu ada faktor yang berpengaruh dari dalam, yaitu gen dan hormon, dan ada faktor dari luar, yaitu ketersediaan nutrisi. Kemarin pada pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, hormon itu kan dinamakan fitohormon. Ada beberapa hormon-hormon. Nah, saya harap kalian sudah browsing terkait dengan hormon-hormon tersebut. Nah, sekarang untuk gennya itu jelas dia sifat yang diwariskan dari induknya. Nanti akan kita pelajari di kelas 12 ini lebih dalam. Nah, dari luar yang paling penting adalah ketersediaan nutrisi. Oke, untuk cahaya, kemudian misalnya suhu itu tidak terlalu berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Beda kalau pada tumbuhan. Jadi kalau pada hewan itu ketersediaan nutrisi yang paling penting. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.